Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ngopi. Selamat datang di channel YouTube BEM FPBS Universitas PGRI Semarang. Bersama saya Iklimah Sarakismawati yang akan menemani kalian di acara ngopi atau ngobrol pintar. Nah, sebelumnya pasti kalian bingung kan, ini tuh acara apa sih kok pembahasannya ngopi? Apakah kita akan membahas kopi atau penjualan kopi dan sebagainya itu? Nah, daripada kalian bingung, mari Iklimah jelaskan. Ngopi adalah program baru dari BEM FPBS Universitas PGRI Semarang dengan acara yang menarik, edukatif, serta menginspirasi. Dan tak lupa juga dengan narasumber yang sangat seru dan juga inspiratif. Nah, sahabat ngopi, sebelum kalian melanjutkan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Nah, untuk episode pertama kali ini kita kedatangan tamu yang paling spesial. Siapakah itu? Mahasiswa berprestasi tahun 2021 Universitas PGRI Semarang. Siapakah dia? Mas Arsya Raunaldi Trikusuma. Mari kita sambut Mas Arsya. Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Mas, sebelum kita lanjut berbincang-bincang, mari kita duduk terlebih dahulu. Silakan duduk, Mas. Nah, sahabat ngopi, saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini Mas Arsya, mahasiswa berprestasi tahun 2021 Universitas PGRI Semarang. Dan bukan hanya itu, alhamdulillah Mas Arsya ini tuh udah banyak memperoleh prestasi yang sangat banyak yang udah diperoleh ya Mas Arsya ya? Ya, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Nah, daripada sahabat ngopi penasaran, siapa sih Mas Arsya? Lebih lanjut, boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Mas? Ya, baik. Perkenalkan teman-teman yang ada di BEM FPBS maupun seluruh mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Saya Arsya Raunaldi Trikusuma, panggilannya Arsya, dari program studi informatika Universitas PGRI Semarang. Ya. Mas, boleh tahu nggak sih IG-nya tuh apa? Siapa tahu kan mahasiswa lain gitu mau nge-follow gitu. Iya. Boleh tahu? Kalau IG sih Arsya_Raunaldi. Nah, itu ya. Itu ya sahabat ya, Arsya_Raunaldi, oke? Jangan lupa follow. Nah, gini Mas, sebelum Iklimah tanya lebih lanjut nih ya, Iya. Iklimah akan bahas yang lebih enteng-enteng dulu nih ya. Nah gini, ini kan pandemi nih Mas. Iya. Selama pandemi tuh Mas Arsya sibuknya apain sih selain kuliah online? Ya, jadi kalau selama pandemi itu kan pandemi sejak tahun lalu gitu ya Mbak. Iya. Memang awal-awal pandemi itu saya agak ada waktu lengang banyak gitu loh. Nah, di situ kalau di bidang saya, di bidang informatika itu mungkin ikut online course. Jadi waktu itu kan ada banyak beasiswa, contoh dari salah satu perusahaan provider teknologi di Indonesia, terus ada dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga. Nah, itu coba saya ikuti juga. Terus pas awal-awal pandemi masih itu, tapi memang menurut saya suatu kesempatan yang berharga gitu, karena memang kan kalau sebelumnya itu programnya itu ada tapi masih ada kuliah offline, jadi masih fokus di kuliah. Kalau yang tahun 2021 ini memang semakin kesini semakin sibuk begitu Mbak. Jadi kemarin juga kebetulan diamanahi Ketua Umum KIPM, terus waktu itu saya waktu pandemi 2020 itu juga ternyata lolos seleksi ada Google Developer Student Club Lead gitu. Masya Allah. Jadi waktu itu ya mau nggak mau 2021 ini memang ada banyak urusan begitu. Jadi memang bahkan untuk puasa di pandemi yang tahun ini pun nggak kerasa ini udah 2 minggu deh. Masya Allah, pada sekali ya sahabat ngopi ya. Masya Allah, hebat sekali. Balik dari tepuk tangannya dong. Nah gini Mas Arsya, ini kan Mas Arsya menjadi mahasiswa berprestasi tuh ya. Iya. Nah, perasaannya Mas Arsya ketika jadi mahasiswa berprestasi itu gimana sih? Apakah suatu kebanggaan atau prestasi atau gimana gitu Mas? Iya. Untuk yang Mawapres sendiri sebetulnya target saya nggak sampai ke sini ya. Oh, iya. Jadi memang kalau menilik ke belakang ya mulai dari saya mahasiswa UGRIS itu memang kan dari mahasiswa berprestasi yang sebelumnya itu saya ingat sebelumnya kan ada Mbak Clarissa Aulia Rahma dari biologi, terus ada Mas Biriski juga dari biologi. Kan saya kayak kalau bahasa sekarang itu insecure. Oh ya. Nah gitu, itu saya juga ndak nyangka begitu. Saya target minimal dari, kan kalau di Filmapres itu kan di universitas ada 3 gelar ya istilahnya, jadi juara 1, 2, 3. Kalau yang
kan semua fakultas ikut, berarti ada 7 peserta, 3 diambil juara 1, 2, 3, terus yang 4, 5, 6, 7 kan istilahnya ndak ada gelar gitu. Nah itu waktu itu target saya udah minimal ya 3 lah gitu. Jadi minimal bisa membayar susah payahnya prodi saya, fakultas saya juga gitu loh Mbak. Dan memang ndak kepikiran sampai ke sini ya, waktu itu waktu pengumuman memang ndak menyangka gitu. Tapi kalau ditanya seneng apa enggak, sebetulnya senengnya bukan karena dapat gelar Mawapres atau apa gitu ya, tapi saya senengnya bisa yang lebih utama itu nyenengin orang-orang di prodi dulu, dosen-dosen saya dulu. Alhamdulillah bisa beliau-beliaunya juga seneng, itu saya juga ikut seneng gitu. Memang kalau dari saya malah pemikirannya itu semakin kan kalau juara 1 atau Mawapres universitas itu kan maju ke tingkat selanjutnya, pasti nanti lebih berat lagi. Iya gitu. Jadi ya senangnya saya bisa bikin orang-orang mungkin yang di sekitar saya juga ikut seneng, bangga juga, alhamdulillah gitu. Tapi belum cukup sampai di sini, jadi masih ada perjuangan lagi. Tapi dari saya memang tidak mengejar target, yang penting ketika ada kesempatan gitu, salah satunya Pilmapres juga, baik kemarin waktu di UNIF maupun di LLDT nantinya, itu ya lakukan aja semaksimal mungkin, masalah hasilnya itu enggak saya pikirkan. Oh gitu, jadi nggak nyangka gitu ya? Iya, nggak nyangka. Nah terus teman-temannya Mas Arsa waktu tahu jadi Mawapres tuh gimana? Pada kaget gak? Kayak, wah ini loh temenku jadi Mawapres, atau biasa aja gitu? Iya sih, sebetulnya pada kaget karena ya emang tadi orang dari saya aja juga nggak nyangka kan Mbak, apalagi juga dari teman-teman mungkin ya. Teman-teman juga ketika pengumuman waktu itu kan dari program studi ya yang ngasih istilahnya informasi atau berita gitu, terus ngasih selamat, terus ada juga ini yang aku tuh nggak nyangka Nek kamu bisa Mawapres gitu. Itu teman SMA juga kan, jadi tahu background saya juga gitu Mbak. Nah itu memang dari saya sendiri juga tidak menyangka kayak gitu. Jadi qadarullah gitu ya, bisa mengalir sampai segitunya gitu. Ada gak sih Mas kayak rahasia gitu, apa kayak doa ikhtiar atau apa gitu yang Mas? Kalau doa ikhtiar itu kalau dari saya pribadi ya Mbak, itu enggak terkhusus untuk untuk istilahnya tujuan-tujuan tertentu, misalnya kayak Mawapres itu enggak juga sih Mbak. Jadi Mawapres ini kan dulu ceritanya kan saya dari prodi terus seleksi di fakultas. Ketika saya diminta waktu itu, ayo Arsa ikut Pilmapres buat mewakili prodi kayak gitu. Nah itu ya saya ndak terus ini kesempatan terus saya harus bisa lolos ke UNIF nanti bisa juara berapa, saya ndak ke situ. Saya cuman yang penting syaratnya apa aja saya ikuti, terus saya lakukan semaksimal mungkin. Nah itu nanti, tapi kalau bahasa Jawanya kan delalah, berarti apa? Kebetulan itu kok lolos gitu. Alhamdulillah ya. Nah gini Mas, kan membahas tentang prestasi gitu ya, ada non akademik dan non akademik kan, akademik dan non akademik. Nah menurut Mas Arsa gini, menjadi Mawapres tuh apakah harus ber-IPK tinggi, misalnya nih kayak minimal 3,5 atau gimana gitu? Terus apakah menjadi Mawapres tuh harus aktif dalam organisasi? Oh iya, oke. Jadi untuk Mawapres atau Pilmapres itu ya, pemilihan mahasiswa berprestasi itu sebetulnya ada syaratnya Mbak. Jadi sebelum masuk, bahkan dari tingkat prodi, kalau misal prodi menyelenggarakan juga, itu sudah dikasih panduan kan. Panduannya memang saya nggak terlalu hafal memang kan. Dan kemarin saya juga coba ikut di prodi terus sampai fakultas, itu gagal waktu itu. Maksudnya waktu itu saya cuma juara 2 kan, yang diambil cuma 1 kan Pak. Nah, tapi saya di situ kan sudah belajar. Nah itu memang ada perbedaan antara tahun lalu sama tahun ini. Nah terus yang tadi untuk persyaratannya ya, itu yang pertama IPK itu ada Mbak. Jadi kalau IPK itu kalau tidak salah ya Mbak, itu 3 kalau tidak salah. Jadi bukan 3,5 tapi 3 kalau. 3 pas gitu ya? 3. Tapi ada kok di panduannya itu. Kalau teman-teman mahasiswa Ugris yang tertarik misalnya pengen ikut Pilmapres, pastinya gitu, tertarik Mas. Terus tadi untuk prestasi yang
non akademik atau apa? Oh, itu ya organisasi kemahasiswaan. Apakah harus aktif gitu? Nah, untuk organisasi kemahasiswaan itu juga ada syaratnya. Jadi bukan syarat sih, maaf, tapi pencapaian gitu. Jadi di Mawapres itu kan syaratnya kan antara lain ya, Mbak. Ini saya ingat-ingat ya. Itu ada usianya. Usianya itu juga istilahnya kita tidak boleh semester tua. Jadi Mawapres itu juga tidak boleh. Jadi ada batasan. Melampirkan KTP juga. Terus ada ini IPK tadi, terus pencapaian namanya, terus ada bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing. Oh, jadi ada bahasa Inggris juga. Ada juga. Wow. Terus sama satunya itu kalau dulu karya ilmiah ya, kalau sekarang gagasan apa kemarin? Gagasan kreatif namanya. Nah, yang organisasi tadi itu maksudnya pencapaian, Mbak. Jadi yang dimaksud pencapaian di Pilmapres itu enggak serta-merta yang juara 1, juara 2 itu enggak. Jadi contoh kayak semisal ikut organisasi itu juga termasuk pencapaian. Terus misalnya kita dapat hak kekayaan intelektual, terus kemudian menerbitkan buku, terus menerbitkan majalah, maksudnya tulisannya diterbitkan gitu. Dan lain-lain itu pokoknya pencapaiannya banyak. Di situ ada nilainya masing-masing gitu. Jadi ada yang pencapaian itu kalau dia ikut organisasi tingkat apa, jabatannya itu ada 2, dibagi 2 itu sebagai ketua, terus kayak pengurus inti sama anggota gitu, Mbak. Kalau tidak salah itu. Jadi memang ada nilainya tersendiri gitu. Nah, kalau untuk ikut Pilmapres memang yang ikut organisasi itu dapat nilai lebih. Jadi kita tidak bisa bilang kalau yang tidak ikut tidak bisa nih, tidak bisa. Jadi memang itu kan pencapaian itu maksimal 10. Nah itu gitu. Kalau seandainya tidak ada organisasi ya tidak apa-apa sebetulnya. Tapi nggak kalau masalah gitu ya? Kalau ada organisasi bisa dapat nilai plus. Oh gitu. Nah untuk yang bahasa Inggris tadi ya, kan katanya ada bahasa Inggris. Itu tuh apakah harus kayak tes TOEFL atau apa gitu, Mas? Oh iya. Gitu ya? Jadi untuk yang tingkat universitas ya, baik itu prodi, fakultas atau yang tingkat universitas itu bahasa Inggrisnya itu masih ringkasan. Jadi kan kita membuat gagasan kreatif juga. Nah itu diringkas pakai bahasa Inggris tapi bukan abstrak. Jadi ringkasannya itu ada berapa ratus kata minimal. Terus kita ketika presentasi itu diusahakan menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi kita kalau yang dari pengalaman saya itu kemarin waktu pemilihan mahasiswa berprestasi di UGRIS yang tahun ini, itu saya usahakan full bahasa Inggris meskipun ada kan karena itu terkejar waktu ya, Mbak. Iya, itu benar. Berapa menit ya? 8 menit kalau tidak salah atau berapa di bawah 10 menit Mbak. Nah itu kan dibagi presentasi sama tanya jawabnya. Saya juga konsentrasinya juga agak itu. Jadi kalau lupa itu masih bisa bilingual sebetulnya. Nah kalau di tingkat yang LLBT ini kan saya juga masih belum tahu ini, informasinya juga belum keluar. Itu katanya nanti ada tesnya, mungkinan kayak gitu. Jadi masih proses yang ini? Iya, masih proses. Dan itu memang diusahakan kalau tingkatnya sudah LLBT pakai bahasa Inggris full kalau presentasi gitu. Kan tingkatnya kan kalau kita univ swasta kan LLDikti 6 berarti. Nah, nanti kalau lolos itu ke nasional. Di nasional itu kalau di panduannya malah ada kayak kalau kita kan di univ ya, itu kan yang 10 pencapaian tadi dipresentasikan oleh kita. Nah, kalau yang di nasional, kalau LLDikti saya masih kurang tahu. Kalau di nasional yang di panduannya itu ada wawancara bahkan. Jadi kalau tidak salah ya, per pencapaiannya itu diwawancarai. Apa sih yang kamu capai di situ, ngapain dan lain-lain gitu. Wow, keren ya, Mas. Keren banget gitu. Nah, Mas Arsya tuh ikut organisasi apa sih? Iya, jadi kalau saya itu di UGRIS itu cuman satu, Mbak, KIPM. KIPM? Kajian Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa, UKM itu. Oh gitu. Jadi saya nggak ikut HIMA atau BEM, bahasanya kan Limawa ya, saya ikutnya Ormawa. Jadi cuman UKM. Itu saya itu ikut UKM KIPM itu tahun 2018 akhir, maba itu saya langsung ikut. Wow. Terus pengurus itu sekdep waktu itu, sekretaris departemen, terus jadi kadep. Terus kemarin yang tahun ini periode ini diamanahi ketua umum. Masya Allah. Nah di KIPM sendiri tuh apa sih, Mas, persyaratannya tuh? Untuk yang anggota atau
ya anggota dan Oh, sebagainya gitu. Jadi kalau KIPM itu kan dia kan UKM ya Mbak. Jadi mungkin kalau setahu saya ya itu kan agak berbeda dengan Lemawa gitu. Maksudnya Hima atau BEM. Kalau UKM itu ada organisasi, ada suatu apa ya? Keahlian, bukan keahlian sih, tapi kayak kompetensi atau apa gitu yang khusus. Contoh kayak UKM sepak bola. Dia selain berorganisasi kan juga main bola juga. Iya, gitu benar-benar. maksudnya. Nah, kalau di KIPM itu ada anggota, ada yang pengurus. Jadi kalau anggota itu kita persyaratannya gampang, cuman ikut penerimaan anggota baru kan. Di situ kan kita diajari. Kalau KIPM kan intinya karya ilmiah, terus penelitian, pengabdian masyarakat gitu kan, Mbak. Nah, itu diajari, itu termasuk PKM juga. Kalau mau jadi pengurus ya nanti ada seleksinya lagi. Cuman gitu sih. Nah, kalau seleksi pengurus itu apa aja, Mas? Kalau seleksi pengurus sebenarnya wawancara ya. Jadi ada beberapa persyaratan, minimal semester, terus mengumpulkan IC juga kan. Harus buat IC Iya. juga. Wow. Sebetulnya kalau yang tahun ini kemarin enggak IC sih, tapi yang penting karya apa ya? Bukan harus ilmiah, yang penting karya tulis. Jadi puisi boleh. Oh, gitu. Iya. Kalau yang dulu itu isai emang. Nah, kita yang periode ini itu niatnya mau ada namanya sekolah penelitian, itu juga sebagai syarat gitu. Kita kan sudah studi banding ke beberapa UKM yang bidangnya sama seperti kita di kampus lain, itu mereka juga punya sistem pendidikan seperti itu. Nah, kita juga pengen gitu. Jadi bisa dibilang nanti syarat sebagai pengurus itu harus lulus strata berapa. Jadi sekolah penelitian itu kalau dicontoh ya di UGRIS ini, kalau yang saya tahu itu ada RNA ya namanya, ya Rebana itu ada diklat 1, 2, 3 dan lain-lain. Pokoknya yang punya diklat itu sama Pala juga. Nah, itu kita juga pengen seperti itu. Jadi nanti syarat pengurus itu harus yang lulus, misalnya namanya diklat ya, berarti diklat 2 atau 3 kayak. Oh, kayak gitu. Ya. Keren. Nah, jadi sahabat ngopi kalau pengen daftar ke KIPM, tadi udah dijelasin sama Mas Arsya, silahkan daftar gitu ya, biar kayak Mas Arsya buat karya tulis ilmiah keren. Nah, gini Mas, ini agak sedikit berat ya. Kan kemarin tuh Iklima sempat baca CV-nya Mas Arsya tuh ada beberapa prestasi-prestasi yang sangat banyak gitu ya. Salah satunya kan menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi. Nah, dari sekian prestasi itu tuh yang paling perjuangannya berat banget gitu, yang mana Mas? Ya. Kalau yang prestasi kemarin ya, yang saya capai ya, sementara memang iya, ini dari 2019 sampai 2021 yang paling berat itu yang mana? Ya, memang yang Mama Pres ini, Mama Pres. Karena saya itu SMA itu enggak ada sama sekali, Mbak. Jadi dulu waktu bahkan bisa dibilang ya, ini cerita sedikit aja, itu ketika daftar UGRIS kan juga jalur prestasi, cuman waktu itu kan lewat nilai ya. Nah, itu kan saya sampai ingat itu ada belangko pendaftaran itu tulisan prestasi itu saya minus. Oh gitu. Karena memang dulu saya SMA enggak terlalu ngejar ini. Terus mulai kuliah. Dulu kuliah itu saya pengen UKM. Dulu saya juga pengen Hima juga. Terus pengen ikutnya UKM itu kayak futsal kayak gitu. Oh, Cuman gitu. waktu itu takut nanti kalau cedera dan lain-lain. Iya. Laki-laki kan pasti futsal gitu ya. Saya milih KIPM itu pun gimana ya, waktu kayak pekan orientasi mahasiswa itu ada pemaparan dari KIPM, terus saya rasa itu kayak nanti mahasiswa itu nggak bisa jauh-jauh dari karya ilmiah gitu. Kalau dari saya pribadi ya Mbak, pemikirannya itu gitu. Jadi nanti nggak bisa jauh-jauh dari karya ilmiah, kita pun lulus juga nanti bikin karya ilmiah. Itu kan juga salah satu jenis karya ilmiah. Makanya saya coba belajar deh, dan saya nggak ada basic karya ilmiah sama sekali di KIPM gitu. Jadi kalau teman-teman KIPM saya kan juga ada dulu yang ikut KIR ya namanya ya di SMA. Nah, kalau saya dulu nggak ikut KIR. Jadi kayak terobos aja lah gitu ya. Gitu. Jadi ya langsung pengen belajar. Yang penting kan kita kalau belajar punya kemauan. Benar. Nah, baru setelah masuk UNIF inilah saya sebetulnya prestasi pertama di UNIF itu di KIPM juga, bareng KIPM. Saya diajak dari waktu itu Mbak Rohayatun kan dari PBSI juga gitu. Terus ada Mbak Nur Novianti itu PGSD. Jadi saya lomba pertama sama Mbak itu saya diajari. Alhamdulillah waktu itu dapat
juara 2 di Kediri. Jadi Oh waktu iya. itu pengalaman lomba saya pertama dan alhamdulillah bisa juara. Jadi apa ya, pengalaman yang berharga lah buat saya sama jadi motivasi gitu. Nah akhirnya lambat laun kemarin kan sebetulnya yang prestasi saya itu tidak jauh dari karya ilmiah, terus ada poster juga. Kalau poster itu kan di tingkat Univ. prodi sama Prodi. univ kemarin. Yang di perpustakaan. Cuman itu sih sebenarnya sih. Terus yang lain-lain saya malah justru lupa itu Mbak kemarin nulis apa aja. Itu kan juga 10 finalis terbaik juga kan? Oh iya. Nah, iya. itu. Itu diselenggarakan KIPM waktu itu. Jadi itu kegiatan namanya kan Gebiar PKM Ugris ya. Itu baru pertama waktu itu tahun 2019. Jadi waktu itu kampus kita kan pengen menggalakkan PKM ya Mbak. Jadi biar PKM itu yang submit banyak dan lain-lain, itu dari KIPM waktu itu kerjasama dengan sentral PKM juga, terus dapat support dari Pak Nizar juga, Warek 3. Nah dari Pak Nizar ngasih istilahnya kayak stimulus gitu ke teman-teman. Jadi waktu itu ada 10 besar finalis yang dapat stimulus dari Pak Nizar buat PKM. Dan alhamdulillah ya itu kan 2019, terus 2020 ada pandemi sebetulnya, tapi itu masih proposal 2019. Lah 2020 akhir alhamdulillah ya cukup banyak sih yang lolos pendanaan PKM-nya gitu. Itu memang usaha kampus kita waktu itu kan sosialisasi kemana-mana juga kan Mbak. Dan yang timnas pun juga ada berapa kemarin naik 5-6 ya Mbak. Iya. Gitu sih. Nah kan itu tuh jadi perjuangannya kan jadi Mawapres itu ya yang paling berat. Itu yang paling berat tuh apa Mas? Kayak saingannya atau apa gitu? Ya, kalau Mawapres sendiri mungkin prosesnya ya, kalau menurut saya malah paling berat bikin gagasan kreatifnya. Oh gitu? Iya, karena kan persyaratannya kan ada beberapa ya, tadi ada IPK. IPK itu kan kita tinggal ya, kita tidak bisa berusaha apa-apalah, ini hasilnya IPK kita dari semester 1 sampai misalnya saya 5 kemarin, itu udah. Terus kalau yang pencapaian juga sama, wis pokoknya pencapaian apa yang saya punya dimaksimalkan, dimasukkan di situ. Nah kalau yang berat memang gagasan kreatifnya sebetulnya, nyari idenya. Itu kan ada minimal halamannya Mbak. Jadi kalau tahun lalu itu karya ilmiah ya, bikin karya ilmiah itu minimalnya itu seingat saya loh 15 halaman kan. 15? Itu kan banyak ya. Kalau PKM itu bahkan dibatasi maksimal 10 halaman kan. Kalau ini sampai minimal 15, itu agak susahnya di situ. Tapi memang saya basicnya di karya ilmiah itu sebetulnya enggak yang penelitian, karena bidang saya juga enggak terlalu fokus ke situ, meskipun juga bisa sebetulnya kan di penelitian. Jadi yang tahun ini gagasan kreatif ya alhamdulillahnya itu saya sukanya itu yang apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ngawang itu loh iya, jadi yang pengen bikin apa kayak gitu. Cuman emang jarang yang mengimplementasikan atau melakukan penelitian langsung. Kalau gagasan kreatif kemarin dari juri kan juga bilangnya seperti itu. Memang ini kayak gagasan dan formatnya pun beda seperti karya ilmiah kemarin waktu itu Mawapres. Gitu sih Mbak. Jadi yang paling berat memang gagasannya. Pernah kayak di masa-masa kayak fase down gitu gak sih Mas waktu buat gagasan itu? Kayaknya nek dari saya sih enggak terlalu saya buat pusing ya Mbak sebetulnya. Cuman jadi emang mepet. disambi gitu ya? Iya. Tapi memang Filmapres itu mepet Mbak itunya, pengumumannya gitu. Jadi kan kalau tahun lalu saya juga ikut fakultas itu kan saya UAS itu langsung dikabari ada Filmapres. Pokoknya jarak harinya itu mepet banget gitu. Ketika 2021 ini juga sama, saya sebetulnya mau persiapan gitu, karena dari dosen pendamping saya kan Bu Mega itu kan juga sudah istilahnya kayak Arsa nanti tahun depan maju Filmapres kayak gitu. Jadi saya persiapkan. Cuman waktu itu belum ada pengumuman. Saya sebetulnya kan nunggu tema dulu Mbak. Temanya itu nanti apa, bikin karyanya karya ilmiah atau gagasannya itu apa. Saya nunggu itu sebetulnya. Nah itu langsung dapat dadaan. Ini udah harus dikerjain nih. Ya, langsung beberapa hari itu pokoknya mepet banget. Tapi karena memang kalau waktu dulu yang
Mawapres tahun lalu karena saya maba ya, jadi awal-awal itu merasa menderita gitu. Tapi kalau yang ini enggak terlalu saya buat. Nggak terlalu dibuat pusing gitu ya? Iya. Oh gitu, keren. Nah gini Mas, aku tuh pernah dengar gitu ya dari omongan teman-temanku, katanya tuh Mas Arsya lolos PKM pendanaan gitu. Oh iya. Benar? Iya. Nah bisa diceritakan nggak sih Mas, kok bisa lolos tuh gimana gitu? Iya. Untuk yang lolos pendanaan PKM itu sebetulnya saya anggota tim ya, anggota tim di sama Mona teman saya sama Dimas, itu tim PKM KC dari informatika semua, terus timnya Bu Nora itu memang karena ketua PKM ya, ketua PKM itu kan hanya boleh satu, jadi memang di situ timnya kita rolling, kadang saya anggota, ada yang ketua kayak gitu kan. Nah kemarin alhamdulillah yang lolos, yang saya anggota, ketuanya itu Mbak Mona sama anggota satu lagi Mas Dimas itu memang kan PKM-nya skimnya KC ya Mbak. Saya juga sebetulnya kurang terlalu paham kalau skim yang lain gitu. Tapi kalau KC itu intinya itu kalau saya ikut pelatihan ya, karena di KIPM kan juga ada namanya ngopi juga sama. Oh gitu, ngopi ada juga. Waduh, tapi ngopi ternyata PKM namanya. Nah itu waktu lalu ngopi PKM yang skim PKM KC, pematerinya kan juga lolos pendanaan PKM KC itu tahun berapa, itu alumni KIPM juga. Nah itu bilang katanya kalau PKM KC itu intinya kamu bikin hal yang seunik apa gitu, maksudnya yang penting itu jurinya itu menilainya yang unik gitu, apa yang kamu buat itu unik dan menarik kayak belum pernah dilihat orang gitu ya. Ya waktu itu kan saya sama tim itu kan bikinnya berangkas, tapi dia pembukaannya atau pengunciannya itu pakai pola ketukan gitu loh Mbak. Jadi dia bisa mendeteksi ketukan iramanya gitu. Jadi contoh tahu nada misalnya WhatsApp, nada dering WhatsApp ting gitu ya. Ya ting 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 ting. Oh gitu. Misalnya kayak gitu. Nah itu bisa dia pakai ketukan kayak gitu. Nah itu kan memang udah ada, cuman kita implementasikan ke berangkas gitu. Jadi kalau dari saya sih taunya KC memang seperti itu. Ya mungkin tahu PKM lain sedikit lah, soalnya kan saya di KIPM juga belajar PKM juga. Itu sih yang untuk PKM. Terus alhamdulillah lolos kemarin juga, namanya kan PKP 2 ya kalau tidak salah ya. Kalau dulu Monef itu kan jadi penilaian sebelum lolos ke Pimnas ya. Jadi kan tahap akhirnya Pimnas itu Mbak. Nah itu memang belum lolos, jadi memang sebatas pendanaan aja. Gitu. Nah keluarga sendiri gimana sih Mas waktu tahu gitu Mas lolos sekian prestasinya gitu? Apakah mereka kayak kaget gitu, nggak nyangka wah gitu? Ya, keluarga sendiri termasuk. Sebetulnya kalau keluarga sendiri sih ya seneng ya pasti ya, alhamdulillah mensupport gitu. Tapi nggak yang kayak over proud atau apa gitu ya. Saya tetap ya, saya kan 4 bersaudara ya. Oh ya Allah, 4 bersaudara. Jadi Mas anak ketiga saya. Ketiga ya. Itu ya meskipun dapat apa gitu ya tetap sama 4 anak itu. Oh gitu. Ya, tapi tetap seneng lah. Nah ini soalan yang paling berat gitu ya, yang terakhir gitu Mas. Gini, pastikan di luar sana tuh banyak mahasiswa yang pengen jadi mahasiswa berprestasi, apalagi maba ya, genjar-genjarnya gitu. Nah ada gak sih Mas tahapan kayak gitu? Terus apa aja sih itunya, apa sih kayak persyaratannya tuh apa aja kayak gitu ya, tahapannya, terus apa saja yang harus dipersiapkan, terus ada gak sih kayak tips-tips kayak gitu? Oh iya. Biar jadi kiat-kiat menjadi mahasiswa yang berprestasi kayak gitu. Iya. Jadi untuk Mawapres buat teman-teman ya, teman-teman maba khususnya, terus ya semua mahasiswa lah, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Itu kalau Mawapres tadi sebetulnya saya sudah cerita sedikit, itu nanti ada persyaratannya gitu, dan itu juga bisa di print out dari dosen teman-teman masing-masing fakultas, masing-masing prodi itu pasti dapat informasi itu. Silahkan dibaca baik-baik. Intinya nanti dipersiapkan kan yang pertama kan IPK, memang minimal kalau tidak salah tadi 3 atau 2, berapa, kalau tidak salah 3, tapi itu kita nggak tergantung saingannya gitu. Saingannya yang penting nanti gimana, cuman memang masuk IPK itu. Terus selain IPK nanti ada pencapaian itu bisa kayak juara 1 nasional, tapi batasnya kalau tidak salah itu nasional ya. Kan nasional, regional itu kayak Asia Tenggara gitu, sama internasional. Minimal nasional,
Yang penting untuk pencapaian itu kan bisa tadi juara 1, 2, 3, bisa dapat penghargaan, semisal dapat penghargaan dari Presiden RI misalnya kayak gitu, itu bisa masuk. Terus haki penerbitan, jadi karyanya diterbitkan, terus menciptakan lagu, menciptakan apa, terus kayak apa lagi ya, nulis buku ber-ISBN dan lain-lain lah, pokoknya banyak di situ. Itu teman-teman yang khususnya maba ya, mumpung belum banyak iya ya. Maba kan masih gencar-gencarnya, masih fresh gitu. Iya betul, dipersiapkan. Mungkin kalau dari saya pribadi kan ya salah satunya cara orang kan beda-beda ya Mbak. Cuman kalau saya kan salah satunya ikut KIPM itu juga membantu saya waktu itu, membantu saya berpikir kritis lah, terus public speaking juga. Saya tuh dulu nggak bisa kayak gini Mbak, jadi pendiam ngomong, ya? Iya, ngomong pun juga malu-malu gitu. Tapi ya karena ikut itu salah satunya KIPM juga, itu melatih juga. Nah itu teman-teman mahasiswa bisa dipersiapkan itu. Jadi ikut lomba ya kan, dari prodi masing-masing, dari kemahasiswaan kan juga gencarin itu PKM, terus lomba-lomba apa dari dikti itu diikuti aja. Terus ada persyaratan bahasa Inggris juga dipersiapkan. Bahasa Inggris. Jadi, mungkin ada nilai plus buat teman-teman PBI kan ya. Jadi bisa apa ya istilahnya mempelajari bahasa Inggris lebih dini lah. Kalau saya juga termasuknya telat juga. Nah, itu dipersiapkan juga bahasa Inggris. Terus satunya gagasan kreatif. Ya setiap tahun Filmapres kurang tahu sih apakah tetap gagasan kreatif atau kembali ke karya ilmiah, nanti sesuai panduannya Filmapres tahun itu. Nah itu kan yang penting dipersiapkan apa ya, skill atau kemampuan buat nulis karya ilmiah. Itu sih yang penting sih. Terus ada batasan usianya juga tadi ya? Iya betul. Nah ini untuk sebelum menutup acara nih Mas, ada gak sih saran atau motivasi buat teman-teman mahasiswa gitu? Kayak semangat biar saran dan motivasi lah dari Mas Arsya gitu. Sebetulnya saya juga bukan enggak bisa ya kayak memotivasi gitu ya, cuman saya lebih banyak motivasi diri sendiri. Yang penting kalau dari saya pribadi dan perlu diingat-ingat juga, setiap orang itu beda, bahkan teman-teman pun pasti bisa memotivasi diri sendiri gitu. Yang penting kalau saya pribadi sih, ketika mengikuti sesuatu, salah satunya misal Mawapres, Filmapres gitu kan, itu saya yang penting berusaha maksimal kan. Itu kan kalau di Islam ya itu namanya kan tawakal, menyerahkan diri hasilnya gimana. Nah itu saya lebih mempersiapkan kalahnya dulu. Jadi itu persiapkan, kalau saya sempat ngutip dari Cak Nun ya, itu kan siapkanlah dulu kalahmu. Mempersiapkan menang itu masalah terakhir. Itu bisa dilakukan secara otomatis lah dari diri sendiri. Jadi memang setiap saya ikut lomba atau apa, saya mikir nanti nek kalah gimana. Jadi enggak yang mikir nanti nek menang aku bakal foto terus bakal ini ya. Jadi mikirnya kayak gitu. Jadi intinya kalau kalah nggak kecewa gitu Mbak. Saya pun juga gitu ya? Ya saya juga nggak melulu menang, saya sudah berkali-kali kalah juga. Jadi udah ngerasain kalah, udah ngerasain menang, dan memang jalani semua apa adanya. Maksudnya contoh ketika ikut kompetisi atau Filmapres tidak usah kalau bahasa Jawanya kan ngoyo ya. Ngoyo itu kayak ambisius gitu. Iya benar-benar ambisius. Ya, ambisius. Nah itu kalau dari saya sih nggak usah jangan terlalu gitu ya. Yang penting pintar memanajemen waktu, itu aja sih. Gitu. Kuncinya itu kalau dari saya manage waktu, karena semakin berpotensi diri teman-teman itu nanti pasti banyak orang yang membutuhkan gitu, dan pasti waktunya juga banyak tersita istilahnya. Benar-benar. Itu aja sih. Nah itu aja ya dari Cak Nun, wah hebat, keren. Cak Nun. Nah luar biasa sekali ya sahabat ya dari Mas Arsya. Terima kasih Mas Arsya sebelumnya udah mau berbagi pengalamannya, ilmunya, dan juga semoga ilmunya bermanfaat, barokah fi ilmi, barokah fi ilmi Mas Arsya. Iya. Nah Mas Arsya sebelumnya ada kenang-kenangan dari BEM FPBS, semoga bermanfaat. Biar gak lupa, oh dulu saya pernah jadi pengisi acara dari BEM gitu ya. Mana Mbak? Oh iya. Ini mau diterima. Saya juga terima kasih ya Mbak. Iya. Dirawat ya Mas ya. Dari BEM FPBS. Iya, terima kasih banyak. Nah, alhamdulillah episode pertama kali ini kita selesai dengan narasumber kita dengan tema
kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi. Tetap pantau terus channel YouTube BEM FPBS dan nantikan episode ngopi selanjutnya dengan acara yang menarik, edukatif serta menginspirasi, dan tak lupa juga narasumber yang inspiratif. Saya Iklimah Sarakesmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.